Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 8, bab 4 relasi dan fungsi, soal latihan 4.3 nomor 6 sampai dengan 10, ada di halaman 188 sampai dengan 189. Baik, Ibu langsung membahas. Soal nomor 6 anak-anak, jika diketahui fungsi fn ditambah 1 sama dengan 2fn ditambah 1 per 2 untuk n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, dan f1 sama dengan 2, maka tentukan nilai dari f 2023. Baik, Ibu bahas anak-anak, fn ditambah 1 tadi rumusnya sama dengan 2fn ditambah 1 per 2. Ini Ibu sederhanakan, ini 2fn per 2, ini sama dengan, maksud Ibu sama dengan 2fn per 2 ditambah dengan setengah, ini sama-sama dibagi 2. Selanjutnya 2 dibagi 2, 1, 2 dibagi 2, 1. Berarti fn ditambah 1 sama dengan fn ditambah setengah. Sekarang kita masukkan nilai n1 di sini. N sama dengan 1, berarti F1 ditambah 1 sama dengan, ini N-nya diisi angka 1, F1 ditambah setengah. F2, ini 1 tambah 1, 2, berarti F2 sama dengan F1 tadi diketahui sama dengan 2 anak-anak di sini. F1 sama dengan 2, ditambah dengan setengah, ini setengah. Selanjutnya kita masukkan N sama dengan 2. N sama dengan 2, F2 ditambah 1 sama dengan F2 ditambah setengah. F3 sama dengan F2-nya tadi, F2-nya tadi 2 ditambah setengah. Ini 2 ditambah setengah. Ditambah lagi setengah di sini. Selanjutnya N sama dengan 3, berarti F3 tambah 1 sama dengan F3 ditambah setengah. F4 sama dengan F3 tadi 2 ditambah setengah ditambah setengah, 2 ditambah setengah ditambah setengah, selanjutnya ditambah lagi setengah. Nih, sekarang kita buat polanya anak-anak, kita cermati. Ini F2 ini sama dengan 2 ditambah setengah sama dengan F2 sama dengan 2 ditambah dengan setengah ini sama dengan 1 itu dari sini dikali setengah, karena setengah saja ini 1 kali setengah. Nih kita buat polanya. Nih 1 ini sama dengan N di sini. Sekarang kalau N2 ini berarti F3 sama dengan 2 ditambah dengan ini ada setengah ditambah setengah, ini 2 kali setengah. 2 di sini ini sama dengan N di sini, kita cermati. Selanjutnya yang F4 di sini berarti 2 ditambah dengan setengahnya ada 1, 2, 3, 3 kali setengah. 3 ini sama dengan 3 yang ada di sini. Jadi bisa kita buat polanya anak-anak. Fn ditambah 1 ini sama dengan Fn ditambah 1 sama dengan 2, ini 2 ditambah dengan N selanjutnya dikali setengah. Sekarang kita menentukan F 2023. F 2023 ini sama dengan F 2022 ditambah 1. Berarti N-nya di sini, ini adalah N anak-anak. N-nya adalah 2022. F 2022 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2022 dikali setengah. Sama dengan 2 ditambah 1011 sama dengan 1013. Jadi F 2023 ini F 2023 ini sama dengan 1013. Soal nomor 7 anak-anak, grafik di bawah ini mendefinisikan fungsi N dari himpunan bilangan real R ke himpunan bilangan real R. Kita cermati. Ini grafiknya. Ini berbentuk parabola anak-anak ini, tapi arahnya ke kanan. Ini kalau biasanya kita fungsi linear itu berupa garis, kalau ini berupa parabola anak-anak. Ini kalau kita cermati fungsi ini bukan biasanya Y ini sama dengan Fx. Ini kalau bentuknya seperti ini anak-anak, ini adalah fungsi Y. F Y X sama dengan Fy.
Karena kalau kita cermati anak-anak, di sini nilai Y-nya ini ada 2 anak-anak, kita cermati nanti. Ini. Di sini X-nya 2, Y-nya 2. Kita ambil 2 titik. 1 titik di sini, beberapa titik yang mewakili saja. Di sini 10, X-nya 10, di sini 3. Di sini X-nya 2, Y-nya negatif 2, 2 kali anak-anak. Dan di sini 10, di sini negatif 3. Kalau kita cermati, di sini X-nya ada 2. Kalau ini X ke Y, ini bukan fungsi. Y dalam X ini bukan fungsi, tapi di sini sudah dijelaskan bahwa ini fungsi. Maka ini bentuk fungsinya adalah X sama dengan FY. Ibu ambil 4 titik di sini anak-anak. Nyatakan fungsi tersebut dengan 3 cara berikut ini. Yang A, pasangan berurutan. Pasangan berurutannya berarti Y-nya diletakkan di depan anak-anak. Jadi ini Y, X anak-anak. Dimulai dari Y-nya negatif 3. Negatif 3, Y-nya di sini nih. Ini negatif 3, Y-nya yang negatif 3. Selanjutnya 10. Ini Y-nya di depan. Jangan lupa anak-anak. Karena ini X sama dengan FY. Selanjutnya di sini negatif 2, 2, X-nya 2, Y-nya negatif 2. Selanjutnya titik yang ada di sini ini 2, 2. Nih. Selanjutnya yang di sini nih 3, 10. Nih. Berarti himpunan pasangan berurutannya negatif 3, 10, negatif 2, 2, 2, 2, 3, 10. Kalau kita cermati ini merupakan fungsi, sudah tepat. Di sini negatif 3, negatif 2, 2, 3. Yang daerah asal mempunyai pasangan dan pasangannya tepat 1. Kalau yang sebelah kanan ini tidak masalah anak-anak. Sini 10, sini 2, 2, 10 lagi tidak masalah. Ini fungsi. Selanjutnya diagram panah. Ini Ibu nyatakan dalam himpunan A dan B anak-anak meskipun di sini R dan R. Kalau di sini R, di sini R ini tidak lazim, maka Ibu buat A, B. Negatif 3, 10, negatif 2, 2, 2, 2, 3, 10. Ini fungsi anak-anak karena di daerah asal ini anggotanya mempunyai pasangan dan pasangannya hanya 1. Lanjut tabel, ini tabelnya X sama dengan FY. Berarti yang di sini Y anak-anak. Y-nya sama dengan negatif 3, negatif 2, 2, 3. FY-nya 10, 2, 2, 10. YX-nya di sini Y dulu. Berarti YX-nya negatif 3, 10, negatif 22, 22, 3, 10. Soal nomor 8 anak-anak. Misalkan F adalah fungsi yang didefinisikan Fx dikali Y sama dengan Fx per Y dengan X dan Y bilangan real. Tentukan F600 jika diketahui F500 sama dengan 3. Baik Ibu bahas anak-anak, Fx dikali Y sama dengan Fx per Y. F600 ini sama dengan F500 dikali 6 per 5. Kita mencari cara bagaimana ada kaitan antara 600 di sini dan 500. 500 kita kalikan berapa akan dapat 600. Caranya 500 kita kali dengan 6 per 5. Nih, 5 dibagi 5 1, 500 bagi 5 100. 100 kali 6 600. Maka F600 ini sama dengan F500 dikali 6 per 5. Nih, kalau kita cermati ini F500 dikali 6 per 5. Ini F500 per 6 per 5. Nih, sama dengan F500 diketahui sama dengan 3. Kita cermati. Fx dikali Y, ini X-nya 500. Y-nya di sini 6 per 5. Sama dengan Fx. Fx-nya berarti Fx di sini berarti di sini 500, diisi angka 500 per Y-nya di sini adalah 6 per 5. Nih, F500 diketahui hasilnya 3, berarti ini sama dengan 3 dibagi dengan 6 per 5. Selanjutnya ditulis 3 dikali dibalik yang belakang. 5 per 6. Sama dengan kita sederhanakan 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2,
tinggal 5/2. Jadi F600 sama dengan 5/2 sama dengan 2,5. Lanjut ke soal nomor 9. Ada sebuah tempat penampungan air di dalam rumah. Melalui kanal, air masuk bak mandi dari reservoir. Ketinggian air bak mandi mencapai 23 liter setelah 3 menit dan menjadi 47 liter setelah 7 menit. Ini kalau boleh Bu koreksi, ini mestinya bukan ketinggian air melainkan volume air anak-anak. Ini. Banyaknya air di bak mandi setelah diisikan selama T menit diberikan oleh ini persamaan VT sama dengan V0 ditambah AT liter. Di mana V0 adalah volume air dalam bak mandi sebelum diisikan dan A adalah laju aliran air per menit atau debit ini anak-anak. Untuk soal A, hitunglah volume air pada bak mandi sebelum, ini sebelumnya satu saja, sebelum diisikan air. Berarti kita mencari V0. Baik Ibu bahas, A-nya dicari dulu. Laju aliran air per menit berarti liter per menit. Berarti 47, ini harus ada ini. 47 dikurang awalnya tadi 23, anak Ibu koreksi ini. 47 dikurang 23, ini 47 dikurang 23 ini sama dengan dibagi dengan 7/3. Ini volumenya dibagi dengan perubahan volume dibagi dengan perubahan waktu. Sama dengan 24/4 sama dengan 6 liter per menit. Ini A-nya. T-nya sama dengan 3. Kita masukkan T sama dengan 3 boleh, 7 sama dengan T sama dengan 7 juga boleh untuk menentukan V0-nya. VT sama dengan V0 ditambah AT, V3 sama dengan V, ini V0 harusnya, V0 ditambah dengan AT, 23 sama dengan V0 ditambah, ini tadi 23, diketahui 23 di sini, untuk T-nya 3, ini T3, V, T-nya sama dengan 23, 23 sama dengan V0 ditambah A-nya 6, 6 kali 3, 23 sama dengan V0 tambah 18, 23 dikurang 18 sama dengan V0, V0-nya sama dengan 5. Sudah ketemu, ini V0-nya sama dengan 5 liter. Jadi volume air pada bak mandi sebelum diisi air 5 liter. Sekarang untuk soal B, berapa banyak air yang tersisa di bak mandi setelah 15 menit? Berarti T-nya 15. VT sama dengan V0 ditambah AT. V15 sama dengan 5 ditambah 6 kali 15. Ini sama dengan V0-nya tadi udah ketemu 5 anak-anak. 5 ditambah 90 sama dengan 95 liter. Soal nomor 10 anak-anak. Perhatikan dengan cermat pada gambar 4.9 dan gambar 4.10 berikut. Kita cermati untuk 4.9, di sini ada telur yang diletakkan dalam satu wadah. Ini beberapa telur bisa dimasukkan ke wadah-wadah yang kecil ini, lubang-lubang yang kecil di sini. Ini satu wadah ini bisa diisi dengan beberapa telur. Yang sebelah kanan mangkuk di sini ini bisa diisi dengan beberapa telur juga. Berdasarkan kedua gambar tersebut, maka berikut ditunjukkan yang dapat disebut sebagai contoh fungsi dan contoh bukan fungsi. Untuk soal A, relasi dari telur ke wadah tersebut dapat disebut sebagai fungsi. Gambar 4.9 mengapa, jelaskan. Kita cermati. Di sebelah kanan Bu jelaskan, relasi dari telur ke wadah dapat disebut fungsi karena setiap telur bisa menempati satu wadah. Artinya setiap telur mempunyai tepat satu pasangan, yaitu satu wadah. Wadahnya hanya satu, jadi yang sebelah kiri daerah asalnya itu misalkan berapa ini? 36 telur. Ini panahnya semua ke satu wadah. Ini fungsi anak-anak. Yang penting yang sebelah kiri itu semuanya punya pasangan dan pasangannya hanya satu. Yang B, sedangkan relasi dari wadah tersebut ke telur dapat disebut sebagai bukan fungsi. Gambar 4.9 dan 4.10 mengapa, jelaskan. Relasi dari wadah ke telur ini dapat disebut bukan fungsi karena satu wadah bisa digunakan untuk mengisi lebih dari satu telur. Artinya satu wadah bisa berpasangan dengan lebih dari satu pasangan. Ini
misalkan telur di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada mangkuk di sini. Mangkuknya 1, ini daerah asalnya mangkuk 1, ini bisa dipanah ke lebih dari 1 telur anak-anak. Ini berarti dia bukan fungsi. Sekarang coba carilah contoh lain di sekeliling kalian yang dapat dikatakan sebagai fungsi dan bukan fungsi. Ibu memberi contoh. Contoh fungsi, relasi anak kandung dengan ibu kandung. Anak kandung bisa beberapa, misalkan seorang ibu punya 3 anak. Relasi anak kandung ke ibu kandung, A, B, C, misalkan anaknya ada 3 A, B, C, maka panahnya ke 1 ibu. Nih. Sedangkan kalau bukan fungsinya, relasi dari ibu kandung ke anak kandung, 1 ibu nanti panahnya ke A, B, C, karena daerah asalnya ibu. 1 ke 3 ke A, ke B, ke C, berarti bukan fungsi. Nanti anak-anak bisa menggambarkan dalam diagram panah akan lebih jelas. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.